Nah, ini kalau sudah sampai ke level-level muhibbin itu, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih, yang memang tujuannya bukan untuk mencari itu. Jadi muhibbin itu kalau sudah masuk ke levelnya, tujuannya bukan untuk tampil memiliki kesaktian, bukan. Bukan. Ya, saya pengen amalan supaya bisa terbang misalnya. Ya kan? Padahal tinggal naik pesawat aja gitu kan. Nah, itu nggak begitu caranya. Al muqarrabina ila Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari standar pertama keimanan, kemudian berlanjut ke ketakwaan, lalu setelah itu kita mendapatkan sifat ihsan di dalamnya, dan terakhir sifat cinta. Yang turunan itu semua telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bagi yang baru bergabung, teman-teman dimanapun berada, diperkenankan untuk melihat kajian pertemuan sebelumnya, sehingga ada ketersambungan pembahasan kita hari ini dengan pembahasan yang sebelumnya. Pada standar keislaman telah kita jelaskan motivasi beribadahnya seperti apa, dampak ke kehidupannya bagaimana. Jadi kalau ada di antara orang yang menyatakan dirinya muslim, kemudian standarnya baru menggugurkan ibadah, yang penting sholat, khusyuk atau tidak perkara lain, terlambat atau tidak hal yang lain, yang penting kewajiban itu gugur, maka itu baru masuk standar pada yang pertama, keislaman. Bila sudah merasakan ingin ada perubahan, didorong oleh keimanan dan melahirkan kehusyuan, maka itu masuk pada standar yang kedua, yaitu standar keimanan. Dan itu yang paling basic, yang kedua ini adalah standar keimanan bagi orang-orang yang ingin sungguh-sungguh ibadahnya. Kemudian orang-orang yang bisa mengambil nilai dari kekhusyuan untuk dipraktikkan dalam kehidupan, maka dia masuk pada standar ketakwaan. Oleh karena itu orang-orang takwa, perilakunya itu akan sejalan dengan nafas ibadahnya. Jadi semua bagian dari apa yang ia kerjakan adalah hasil atau dampak dari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman melahirkan kekhusyuan, takwa melahirkan perilaku. Jadi kalau dari iman itu kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk, muncul sifat khasyah, maka dari takwa nanti muncul akhlak. Nah, akhlak yang dikerjakan karena Allah itu adalah sifat ihsan. Sementara sifat ihsan yang disertai dengan wujud cinta karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena ingin dicintai Allah, bekerjanya ingin dicintai Allah. Tentu ini akan berbeda yang kita lihat di dalam praktek kehidupan. Orang kalau makan atau bahkan makan sebagai ibadah dengan makannya ingin dicintai Allah, itu akan lain. Ya, sekarang kita ngaji banyak Al-Quran, saya contohkan kemarin, ngaji merasa sampai ke sifat ihsan, ya, merasa diawasi Allah dengan merasa ingin dicintai Allah, itu pasti akan berbeda. Ya, untuk itulah kemudian kita mempelajari setidaknya 4 tingkatan dalam mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang cinta standar, yang standar ini hasilnya pun itu bisa istimewa. Ya, hasilnya pun bisa istimewa, yaitu dengan mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW yang membimbing kita berperilaku dalam kehidupan. Itu ditemukan di Al-Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu poinnya. Lalu anugerahnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itulah sikap standar kita dalam mencintai Allah, dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian pertama. Jadi kemarin kita sepakat kita berlatih gitu, ya, untuk meningkatkan itu. Kemudian yang kedua, belajar mencintai Allah dengan standar ibadah. Ya, dengan standar apa? Ibadah. Nah, ini adalah standar kesolehan. Di standar kesolehan. Jadi yang tadi, yang pertama itu umum bagi orang beriman. Ingin dicintai Allah, kerjakan ini. Nah, kalau kita ingin naik levelnya menjadi lebih soleh, lebih baik di atas yang pertama tadi, maka ada standar cinta dalam hal kesolehan. Nah, apa yang dikerjakan ini diantaranya adalah berusaha untuk menjadikan amal-amal
Sifat pertama membagi dan kita menghemat untuk kepribadian kita dengan sifat yang sangat dibutuhkan, lalu membagi pada orang lain. Dapat kurma 1 bagi 2, kan? Itu contoh paling gampangnya saat-saat kita berbuka misalnya, kan? Dan tidak mudah melakukan itu, punya cuma 1, ya kurma masih bisa dibaginya besar, koaci tuh bagi 2. Nah itu hal-hal yang demikian tuh ya kadang-kadang penting. Kalau berbagi 2 dengan anak kan bisa dikasih semua, ya kan? Dengan pasangan bisa dikasih semua, tapi mungkin dengan orang-orang yang datang membutuhkan belum tentu bisa diberi, ya. Nah, ada kisah yang sangat menarik, ini tersambung ya, silsilah kisah-kisah ini. Dulu di era-era tahun 90-an tuh sangat viral kisah ini. Ada beberapa orang pejuang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kondisi mereka di akhir itu kehausan. Yang pegang air itu cuman 1 orang, tinggal 1. Lalu dia melihat saudaranya lebih membutuhkan daripada dia, haus, padahal sama-sama haus, kan? Jadi kalau digambarkan di sini ada 4 orang lah kurang lebih, 1, 2, 3, 4. Yang di samping ini melihat ketika dia kehausan, akhirnya dia berikan air itu yang di tangan dia untuk 1 porsi itu kepada temannya. Kamu duluan katanya saudaraku, kan? Begitu yang satu mau minum, di sampingnya pun merasa kehausan, ya, dan mengiba gitu untuk bisa minum. Jadi begitu dia mau minum, dia melihat itu, dia berikan lagi. Ya, ini psikologi ya. Kalau kita mau minum terus di samping melihat ada yang pengen minum dan haus betul, sebagian dari haus kita hilang sebetulnya. Sebagian dari haus kita walaupun tetap haus, ya kan? Nah inilah sebabnya kenapa kita mesti melihat kepada yang paling bawah untuk menimbulkan syukur. Jadi kalau kita punya 1000, ya, lihat kepada yang 500. Kalau lihat ke atas itu ingin selalu merasa nambah dan selalu merasa kurang. Itu poinnya. Tapi kalau kita melihat yang ke bawah, ya, itu akan menambah pada yang diri kita dan merasakan kenikmatan pada apa yang telah kita peroleh. Lalu yang ketiga ini begitu akan minum, kan? Dia pun melihat yang keempat tuh haus, ya. Lalu dia kemudian bagikan kepada yang keempat ini. Nah menariknya, pada bagian yang pertama itu begitu diberikan, pada yang kedua, pertama ini kemudian kehilangan kesempatannya minum dan wafat dalam keadaan dehidrasi. Yang kedua juga begitu, yang ketiga begitu, yang keempat juga demikian. Ternyata semuanya meninggal tanpa minum karena keinginannya berbagi kepada saudaranya. Bukan karena ini aspeknya lain ya, tinjauannya. Bukan karena oh itu salah aja kenapa nggak diminum. Bukan itu persoalannya. Ya, persoalannya adalah bagaimana kekuatan mereka yang melahirkan sifat ihsan, ingin cari amalan yang betul-betul Allah cinta. Jadi berbagi pada orang sebelum mengutamakan diri pribadinya. Nah itu sesuatu yang tingkatnya tinggi. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Jangan tingkat tinggi dinilai oleh orang rendah. Jadi nggak masuk tuh cara berpikirnya. Ya. Jadi berpikir kita harus menempatkan sesuai porsinya. Sama. Kalau kita ingin menilai budaya di masa lalu, nah kita harus lihat landscape-nya masa lalu bagaimana, dilihat pada periode itu, jangan dinilai dengan yang sekarang. Ya, misal terapannya. Nabi SAW menikahi Sayyidah Aisyah, ya kan? Dipinggit dalam usia yang sangat belia, kemudian mulai bergaul di usia tertentu, ya kan? Sudah mulai masuk masa remajanya, haidnya dan seterusnya, dan diajari dengan hikmah untuk menambahkan pengetahuan. Lalu tiba-tiba datang orang sekarang mengatakan, oh itu pelanggaran menikahi anak kecil dan sebagainya. Itu salah berpikir, ya. Itu logika yang salah dan salahnya fatal gitu. Kenapa? Ya ini logika fallacy namanya dalam dunia logika itu. Kenapa? Karena dia menilai konteks dahulu dengan keadaan sekarang, masuk dulu ke kebudayaan waktu itu. Ya, yang paling menarik kan Abu Jahal nggak pernah bikin isu Nabi nikah dengan anak kecil, nggak pernah Abu Jahal bikin isu, sejahal-jahalnya ya, padahal itu Abu Jahal gitu, ya. Kenapa? Karena kultur masyarakat pada waktu itu beda dengan sekarang. Sama dengan Kartini, ya, waktu dipinggit usianya berapa tahun? Kan yang lebih luar biasa, nanti lihat di Eropa tuh, ya, di Perancis bagaimana, di Irlandia dengan Inggris waktu menyatu bagaimana, gitu kan? Nah itu bahkan ada yang paling lebih muda lagi. Saya sempat riset pada yang usia 7 tahun bahkan 6 tahun sudah dipinggit dan kemudian menikah. Itu di era-era itu. Jadi kadang-kadang beberapa masyarakat tertentu di kalangan tertentu ingin menutupi perilakunya dengan menyoal kabar persoalan yang lain yang tidak pada tempatnya. Nah, kembali kepada kita di sini, itu pernah saya bahas dalam pembahasan Sayyidah Aisyah waktu kajian di Bandung di Saf Muslimah. Nanti lebih detail bisa dilihat di situ.
Nah, kembalinya ke sini, kalau kita ingin mengukur sifat muhibbin, ya, orang-orang yang mencintai Allah, jangan diukur dengan mukminin, jangan diukur dengan muslimin, itu nggak nyampe. Sama dengan ngukur mukminin pakai muslimin, tidak sama, ukurannya berbeda. Jadi kalau pengen naik level sampai yang ke atas, maka tempatkan cara mengukur kita di level itu. Paham sampai sini? Ya, nah itulah beberapa hal yang nanti kita kalau terbiasa demikian, menempatkan sesuatu, bahasa kerennya, bisa menjadi proporsional sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Nah, yang soleh sudah kita pelajari bagaimana orang soleh mencintai Allah, ya kan? Nah, sekarang bagaimana orang salah berpeluang mendapatkan cinta Allah. Nah, karena standar di awal kan kita katakan cinta Allah ditebarkan untuk semua hambanya, sedangkan hamba di Al-Quran kan dibagi dua, hamba yang soleh dan hamba yang salah, dan dua-duanya disebut hamba. Itulah indahnya sifat rahman dan rahim Allah kepada kita semua. Dua-duanya ibad, dan disatukan di ayat puasa dengan nama yang sama, ibad. Misal, hamba Allah yang saleh disebut ibad, ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibad. Hamba Allah yang salah disebut ibad juga. Misal, qul ya ibadi, tuh, ibadi, hambaku, ada ku-nya tuh, masih diaku oleh Allah, masih diaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lalu keduanya disatukan di ayat Ramadan di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi, ya kan? Kenapa? Karena saat Ramadan itu cuman yang soleh dan salah yang mendekat kepada Allah. Yang soleh minta ditambah kesolehannya, yang salah minta taubat. Karena itu banyak orang taubat saat Ramadan, banyak orang kembali dalam kebaikan saat Ramadan, ya. Jadi antara soleh dengan salah mendapatkan porsi yang sama. Orang soleh bisa naik tingkat dari mukminin ke muttaqin, ke muhsinin, ke muhibbin. Orang salah pun itu bisa akselerasi bahkan langsung ke muhibbin. Dan banyak sekali orang-orang yang tadinya terpuruk tiba-tiba dapat cinta Allah, berubah mereka. Ada yang jadi wali gitu kan, ya. Wali-wali itu orang-orang soleh maksudnya, ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-Baqarah ayat 257. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman, maksudnya pelindungnya, penyayangnya. Auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu orang-orang saleh yang pada level tertentu ada yang tingkatnya sampai tingkat mahabbah, kecintaannya kepada Allah begitu tinggi. Nah, ini poinnya. Nah, saya mau tarik lagi, ada orang-orang yang tadinya terbelakang tiba-tiba jadi hebat, jadi bagus gitu, ya. Dan kalau kita kisahkan banyak sekali, ya, di era sahabat ada, contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu kan memusuhi Nabi, bahkan menghunus pedang ingin membunuh Nabi. Takluknya cuma sama, ya, surat Toha, pembukanya Toha, 2 huruf takluk tuh, ya kan? Tiba-tiba berubah jadi orang yang sangat soleh dan sangat mencintai Allah, sangat mencintai Allah, sehingga Allah berikan juga karamah kepadanya. Salah satu karamahnya nanti kalau kita baca manaqib ulama yang ada di kitab-kitab hadis, Al-Bukhari itu bab terakhirnya manaqib, keutamaan ulama. Di situ kalau pengen jadi ulama betulan, tiru itu, ya. Kalau pengen jadi ulama betulan, tiru. Kan ada cara mereka ibadah. Saya waktu di akhir-akhir di Tripoli itu, saya kumpulkan amalan 4 imam madhab, beli khusus untuk tahu Imam Abu Hanifah itu siapa, bagaimana jaga wudhunya dari isya sampai dengan subuh tuh nggak batal. Kebayang nggak tuh, ya, sampai orang yang mandikan tuh komennya, aduh kamu ini meninggalkan amalan ya imam yang susah sekali ditiru gitu kan, susah ditiru. Tuh. Imam Malik keutamaannya apa, Imam Syafi'i keutamaannya apa gitu kan, khususnya Ramadan. Imam Syafi'i itu Ramadan itu bisa khatam Al-Quran 1 hari itu bisa 2 kali. Nah, sekali lagi jangan ngukur pada level kita yang nggak nyambung. Bagaimana itu, bagaimana bacaannya, ya, aktivitas ente aja 24 jam baca Qurannya berapa, ya kan? Ulama itu sudah nggak ngajar kalau di Ramadan semuanya dengan Quran. Jadi kalau sholatnya baca Quran, di luar sholat pun baca Quran. Pantas dalam seharinya diberkahi oleh Allah. Waktu itu, ya, waktu kalau sudah diberkahi itu nggak ada ukuran, ya. Ada orang yang bisa khatam misalnya, menghafal misal Al-Baqarah, taruhlah ada yang 2 tahun, 3 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Kalau sudah berkah ada yang sehari hafal, ya.
Syekh Al-Mi'sarawi itu yang sekarang terbaik ya dalam memahami bidang tajwid, qiraat dan sebagainya dari Mesir. Sama satu lagi ada Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya. Nah, Syekh Mi'sarawi itu hafal Al-An'am dengan Al-A'raf itu cuma 10 hari, 5 hari, 5 hari. Ya kan? Nah, kembali ke Imam Syafi'i, diberkahi waktunya. Kalau pengen lihat waktu-waktu berkah itu nggak kerasa, amal soleh itu dipercepat, terkumpul banyak, waktunya nggak kerasa. Ya, kadang-kadang ada yang dalam tidur diberkahi seperti Ashabul Kahf, 309 tahun kok kayak baru kemarin tidur gitu. Ya, nah itulah waktu-waktu yang berkah. Nah, ada beberapa kalangan-kalangan itu demikian adanya. Jadi menilainya itu levelnya naikin dulu sama kita, sehingga merasakan kenikmatannya baru komen. Ya, kalau belum sampai ke level itu nggak terasa. Nah, Umar bin Khattab diberikan oleh Allah di antara karamahnya adalah sebagai pemimpin itu bisa memberikan arahan pada prajurit dalam jarak yang cukup jauh. Prajuritnya sedang ya berada di zona militer, Umar di tempat lain, tiba-tiba begitu naik ke mimbar, Umar melihat ditampakkan oleh Allah, kasyaf, dibuka, ada pasukan musuh mau mengepung prajuritnya. Kata Umar, naik ke bukit sana, naik ke bukit sana, gitu ya. Nah, orang-orang yang ada di situ, prajuritnya mendengar suara Umar, naik ke bukit, pindah dan tidak terkepung. Yang hadirin yang sedang dengar khutbah bingung, loh Umar lagi tema apa kok kemana-mana, itu kan? Ya bisa saya begini tuh tiba-tiba gitu kan, awas ada Batman, awas ada Batman, kan bingung di sini ada apa, gitu kan? Misal saja contoh gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian ketika prajurit mereka itu pulang, ya pulang kembali dengan keselamatan dan kemenangan, baru ngobrol mereka. Saya kemarin waktu dalam situasi di medan laga itu, medan perang, dengar suara Umar mengatakan naik ke bukit sana, ke bukit sana. Barulah terkonfirmasi dengan jamaah yang hadir di masjid itu. Kami pun juga bingung kok di hari itu Umar mengatakan demikian. Nah, ini kalau sudah sampai ke level-level muhibbin itu, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih, yang memang tujuannya bukan untuk mencari itu. Jadi muhibbin itu kalau sudah masuk ke levelnya, tujuannya bukan untuk tampil memiliki kesaktian, bukan. Bukan. Ya, saya pengen amalan supaya bisa terbang misalnya. Ya kan? Padahal tinggal naik pesawat aja gitu. Nah, itu nggak begitu caranya. Jadi mengamalkan sesuatu bukan untuk mendapatkan kesaktian. Muhibbin tidak begitu. Ya innamal amalu bin ya, yang penting cinta Allah. Mau Allah kasih apa terserah. Gitu kan? Ya, nggak penting bagi dia, yang penting saya mengerjakan sesuatu Allah cinta. Bagaimana saya sholat Allah cinta, syariat nggak ditinggalkan. Ya, bagaimana saya makan Allah mencintai saya, sudah. Nah, jadi kalau sudah pada level-level demikian, ya Masya Allah banyak doa-doa yang terkabul. Ya, ada ulama-ulama saleh itu yang kadang-kadang nggak diminta doanya tuh lihat ada seorang alim saleh luar biasa, ilmunya banyak, takwanya tinggi, termasuk muhibbin. Ya, apa yang terjadi begitu lewat ada seorang bapak yang matanya buta, ya kan? Terus kata temannya yang satu, nanti ada ulama ya alim si fulan akan lewat tuh, dia deket banget sama Allah, coba kamu sapa ketika lewat, minta. Jadi begitu ulama itu lewat, alim itu lewat, dikasih tahu, dipanggil, ya fulan, saya minta tolong, mohonlah pada Allah supaya Allah menyembuhkan mata saya. Ya, itu cuman 2 kalimat aja gitu yang disampaikan. Ya, semoga Allah menyembuhkan matamu, gitu aja. Terbuka lagi, sehat kembali. Ya, jadi orang-orang, tapi bukan itu yang dicari, bukan supaya kalau berdoa begini, kalau menatap begini, kalau melihat wah endang darmaji langsung kelihatan apa isi kepalanya, keinginannya apa gitu. Nah, bukan itu yang dicari. Bukan itu. Jadi puncak ketinggiannya adalah kepasrahannya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang-orang begitu nggak pamer, ya, nggak buka praktek gitu, ya, dan tidak terlalu royal untuk memberikan informasi, biasa-biasa saja, ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, pada aspek-aspek demikian kita dapatkan ada orang-orang yang dulunya larut dalam kesalahan tapi kemudian melimpah dalam kesolehan. Ya, kalau di kita yang dengar cerita-cerita di masa lalu, ulama-ulama kita misalnya ya tidak luput juga dari pantauan kita. Misal yang sering kali viral gitu kan, Sunan Kalijaga itu, ya, apa latar belakang sebelumnya? Bagaimana Allah kemudian memuliakan derajatnya dan sebagainya. Atau juga yang lain-lain yang bisa kita dapatkan, ustadz-ustadz, ada yang dulunya kan aktif di dunia yang tidak mudah.
Ya, misalnya dulu yang populer Anton Medan saya kan. Nah, siapa sebelumnya? Lalu Allah angkat pada nilai kebaikan. Artinya, orang-orang yang ingin berubah menjadi lebih baik itu pasti diberi peluang oleh Allah untuk kembali pada kemuliaan. Nanti hebatnya begini. Kisah masa lalunya itu menjadi hikmah. Ada orang yang masa lalunya kelam jadi bincangan. Siapa? Dia memang dulunya juga begitu, pantas dia perampok, dulunya nyolong. Kan? Terus itu begitu tuh. Nah kalau ini enggak, jadi walaupun dulu misalnya pernah mabuk, dulu pernah begini begitu, jadi hikmah, jadi kisah kebaikan yang menginspirasi. Itulah hebatnya ketika seseorang yang salah itu mendapatkan cinta Allah, maka bagian-bagian hidupnya berubah menjadi kebaikan. Tapi nanti cinta itu saat diturunkan levelnya tadi, naiknya sampai mana tuh? Apakah petunjuk awal jadi mukminin, naik jadi muttaqin, muhsinin, atau pada puncaknya jadi muhibbin yang betul-betul mengharap cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 223. Sudah? Dari 222 dulu, 222 nanti ke 223. Nah, walaupun ini persoalan tentang masa-masa sucinya dan pergaulan antara istri dan suami, tapi nanti di dalamnya ada poin-poin kebaikan yang mengisyaratkan pada sifat-sifat kesolehan untuk mendapatkan cinta Allah. Lalu nanti ayat 223-nya adalah kesadaran menjaga itu minimal dengan takwa untuk persiapan pulang menghadap Allah. Ya, barulah diberikan kabar gembira dengan level keimanannya. Sudah? Baik, di ayat 222-nya dibuka dengan wa yas'alunaka 'anil mahiyad, gitu kan? Nah, lihat ke ujungnya, langsung ke ujungnya. Atau kita baca dari awal supaya ada ketersambungan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyad qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyad wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Ada? فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Nah, makanya di situ waqaf. Waqaf lebih bagus. Qaf dengan lam, ada alif. Waqaf aula, singkatan. Qaf, lam, kemudian ada alif, singkatan dari waqaf aula. Berhenti lebih bagus. Karena dari segi makna ada korelasi, tapi nanti ada makna kedua yang sifatnya lebih umum. Itu maksudnya. Kalau sod, lam, alif, sola tulisannya, wasola aula disambung lebih bagus. Karena walaupun ini ada jeda untuk berhenti, membuka makna baru, tapi makna dengan sebelumnya tersambung lebih bagus. Ya, contoh begini misalnya. Ya, ini kan tentang ada orang minta fatwa, ya kan? Tentang istri yang sedang dalam kondisi haid, masa liburnya, bagaimana pergaulan dengan suaminya. Cara singkatnya, tunggu biar bersih dulu, ya kan? Tunggu biar bersih dulu, biar bersih, biar sehat semuanya. Karena itu kan sedang mengeluarkan bagian dari darah-darah kotor, ya. Ada satu bagian dari ovum yang tidak terbuahi, kemudian juga kotor keluar. Nah, di masa-masa kotor itu berpengaruh kepada bagian tubuhnya, baik secara emosional, secara pikiran dan sebagainya, tidak stabil, ya. Kemudian dalam bagian tubuh juga itu masih dibersihkan. Jadi tidak baik ada hubungan antara suami dengan istri di fase-fase itu, karena nanti dampaknya banyak, baik itu di dalamnya kotor ataupun di luarnya banyak secara emosi yang tidak stabil, ya kan? Tapi zik mana zik ada nggak? Wah, itu zik. Nah, kalau nanti sudah nikah, sudah sidang, sudah jelas gitu kan, kuliahnya nikah misalnya, ya. Nah, nanti ada aja, ya, ketika ketemu pasangan hasrat, ingin dan sebagainya itu yang menjadikan, ya, walaupun tidak terjadi hubungan seksual, kan, tapi kadang-kadang pendekatan-pendekatan itu ada sehingga berpotensi melahirkan hal-hal yang kurang bagus. Disitulah kemudian muncul terakhirnya taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kamu ada kesan pengen melanggar itu, perbaiki, taubat, gitu kan. Nah, dan juga Allah senang orang yang senang menyucikan diri. Jadi istri menyucikan diri, kita pun menyucikan jiwa.
Sama-sama menjaga keadaan itu. Kalau ada kondisi terprovokasi oleh setan, hadirkan sikap taubat supaya mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah. Itu makna ketersambungannya. Tapi ujung ayat ini ketika ada waqaf aula, qa, kemudian lam dan alif, ada nggak di atasnya? Itu kan qaf, lam dan alif kan? Ya kan? Waqaf aula tuh di situ itu. Maksudnya apa? Bagian terakhir ini itu membuka makna baru yang sifatnya umum. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu diambil dari kadar keumuman lafaznya, tidak diambil dari kekhususan sebabnya. Jadi bagian kedua, paragraf kedua di bagian ayat ini menunjukkan pada satu hukum yang baru, yang penting nilainya, yang tidak terkorelasi langsung dengan paragraf sebelumnya di ayat dimaksud. Paham nggak sampai sini? Nah, apa hukum barunya? Lihat kalimatnya, innallaha yuhibbut tawwabin.